kaidah di dalam memahami syariat Nabi Muhammad SAW bukan dengan cara dilakukan Nabi atau tidak dilakukan Nabi. Itu bukan patokan halal dan haram. Kalau seandainya sesuatu yang tidak dilakukan Nabi langsung menjadi haram, tidak boleh dikerjakan, banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dilakukan sahabat, tetapi dilakukan para tabi'in, orang-orang yang ulama yang melanjutkan. Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kaidah utamanya, apakah perbuatan ini masuk dalam kategori yang diperintahkan oleh Nabi? Kalau iya, menjadi taat. Kalau tidak, lihat dulu apakah ini masuk dalam lingkup yang mubah, yang boleh-boleh saja, maka jadi boleh. Kalau masuk dalam lingkup yang diharamkan oleh Allah, maka menjadi haram. Saya mau tanya nih, misalnya ya maaf, dangdutan misalnya, yang joget ya, atau yang nyanyi perempuan, omongannya nggak bagus, laki perempuan pada joget-jogetan, buka auratnya, kira-kira haram atau halal? Haram ya, jangan dikerjain. Sudah tahu haram, ngeluarin duit lagi, dibayarin lagi. Kenapa? Katanya kita lagi seneng, lagi nikahan. Lah, nikahnya bagus, tapi cara perayaannya nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para tamu undangan yang hadir bersama kita, dan juga segenap daripada panitia dan juga kru daripada Majelis Rasulullah Sukabumi, yang kita doakan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap daripada hadirin dan hadirat yang hadir di malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Alhamdulillah atas limpahan-limpahan nikmat yang selalu tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita dan memilih kita sebagai umatnya Sayyiduna Muhammad, Nabi yang membawa rahmatan lil alamin, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di dalam merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk gembiranya kita terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana kegembiraan kita atas lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan iman kita, menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Berkata Sayyidi Al-Habib Umar dalam maulidnya yang tadi kita baca, "Huwa rahmatul maula, ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhana."
Beliau Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawa rahmatnya Allah, dan dengan diutusnya beliau turun daripada rahmat Allah yang hebat dan besar dengan wasilah perantara baginda Rasulullah SAW. Perintahnya Allah dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah, katakan wahai Nabi, bifadlillah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah, dengan itulah mereka berbahagia. Kita disuruh untuk senang berbahagia. Senang manusia ini macam-macam. Ada orang senang hanya karena dalam urusan duniawi, walaupun gak apa-apa. Senang dalam urusan duniawi yang mubah, yang boleh, itu halal. Misalnya ada orang baru nikah, senang apa enggak? Senang, walaupun kadang-kadang ada yang sengsara. Ada orang diberi anugerah oleh Allah punya anak, senang atau tidak? Senang. Bikin rumah baru, punya rumah baru, senang atau tidak? Senang. Kegembiraan semacam ini boleh atau tidak? Boleh. Silahkan, nggak ada masalah. Tetapi ada di sana senang, gembira, tapi haram, tidak dibolehkan oleh Allah. Seperti apa? Gembira, senang atas perbuatan maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat, mencuri misalnya, terus senang. Itu senangnya gimana? Senangnya dosa. Dia senang ketika dia meninggalkan sholat, malah dia senang. Ini dosa. Gak semua kegembiraan, senang itu mendapatkan pahala, dan juga gak semua dapat dosa. Tergantung apa yang dia senangi. Nah, di sana ada kesenangan, kegembiraan, dapat pahala. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih berhak untuk kita senang dibandingkan kita memiliki harta duniawi. Apa itu? Dengan anugerah Allah dan rahmatnya engkau gembira. Kalau engkau mendapatkan rahmat dari Allah, maka gembira, maka kegembiraanmu itu, senangmu itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk rahmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah rahmat Allah yang paling mulia, paling hebat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa rahmatul maula. Beliaulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ammal qawlahu, renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyafrahu waghdu bihi farhana. Hendaknya kalian bergembira atas rahmat Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di malam hari ini dengan bentuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul bersama-sama membaca daripada riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ringkasan riwayat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal tersebut terlarang? Apakah tidak boleh? Karena banyak di luar sana sedikit-sedikit ya salahkan. Bilangnya apa? Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kasih tahu kaidah di dalam memahami syariat Nabi Muhammad SAW bukan dengan cara dilakukan Nabi atau tidak dilakukan Nabi. Itu bukan patokan halal dan haram. Kalau seandainya sesuatu yang tidak dilakukan Nabi langsung menjadi haram, tidak boleh dikerjakan, banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dilakukan sahabat, tetapi dilakukan para tabi'in, orang-orang yang ulama yang melanjutkan. Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kaidah utamanya, apakah perbuatan ini masuk dalam kategori yang diperintahkan oleh Nabi? Kalau iya, menjadi taat. Kalau tidak, lihat dulu apakah ini masuk dalam lingkup yang mubah, yang boleh-boleh saja, maka jadi boleh. Kalau masuk dalam lingkup yang diharamkan oleh Allah, maka menjadi haram. Saya mau tanya nih, misalnya ya maaf, dangdutan misalnya, yang joget ya, atau yang nyanyi perempuan, omongannya nggak bagus, laki perempuan pada joget-jogetan, buka auratnya, kira-kira
Haram atau halal? Haram ya. Jangan dikerjain. Sudah tahu haram dikerjain, ngeluarin duit lagi, dibayarin lagi. Kenapa? Katanya kita lagi seneng, lagi nikahan. Lah nikahnya bagus, tapi cara perayaannya nggak bagus. Ya udah. Sekarang dari mana perbuatan tersebut jadi haram? Karena Rasulullah tidak mengerjakan? Bukan begitu caranya. Karena di dalamnya ada perbuatan mungkar, maka menjadi haram. Kita contohkan dengan contoh yang lain. Misalnya ada orang bikin perayaan. Perayaan apa? Tasyakuran, undang semua orang karena anaknya selesai menghafalkan Quran 30 juz. Kira-kira nih, manggil orang, panggil gurunya, ngasih makan semua orang jamuan, kemudian ada penceramahnya, kemudian ada pembacaan tilawahnya. Cakep atau tidak? Cakep, Masya Allah. Saya mau tanya, ada contoh dari Nabi tidak? Nabi pernah nggak bikin perayaan begitu? Ternyata iya ya. Nabi nggak pernah bikin perayaan. Orang hafal Quran, ayo kita bikin perayaan, undang makan orang, biar ada yang ceramah atau biar ada yang ini. Nggak ada. Tapi apakah kita bisa katakan haram? Tidak. Nah, kenapa? Karena kan yang namanya Quran diizinkan, bagus. Dan ini punya tujuan menyemangati orang-orang untuk membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Bagus. Berarti bukan semua yang tidak dilakukan Nabi langsung kita vonis menjadi haram. Tetapi bagaimana kaidahnya? Kaidahnya, kalau yang dibuat sesuatu yang melenceng dari ajaran Nabi, bertentangan dengan ajaran Nabi, maka menjadi haram. Kalau tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi, maka tidak menjadi haram. Contohnya perayaan Maulid. Nabi tidak pernah merayakan Maulidnya beliau sendiri. Ya nggak apa-apa, nggak harus. Bukan berarti kalau beliau tidak merayakan berarti haram umatnya merayakan. Bukan begitu cara menghukuminya. Hukuminya, lihat dulu Maulid itu apa sih? Oh, mereka kumpul, mereka membaca kisah Maulid Nabi. Suatu kitab, suatu karya, entah dengan syair, entah dengan ucapan, yang mana hal tersebut menceritakan tentang riwayat singkat, riwayat hidupnya baginda Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, membaca riwayat hidup Nabi Muhammad boleh atau tidak? Boleh. Perlu atau tidak? Bentuk ketaatan atau tidak? Taat. Kenapa kita bisa tahu bahwa itu ketaatan? Karena kita sedang mengkaji, melihat, membaca tentang riwayat manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang memang harus kita banggakan baginda Rasul SAW. Begitu caranya. Ketika mereka membaca Maulid, oh terus bagaimana? Apa sih? Paling-paling ada penceramah. Oh ada hadrahnya, ada gendangannya. Apakah hal tersebut boleh atau tidak? Bingung kan? Ada gendangan nggak? Ada hadrah? Boleh tidak? Melantunkan qasidah. Hadrah kan diiringi dengan qasidah. Qasidah itu adalah syair-syair. Oh berarti itu kayak lagu-lagu. Kan lagu-lagu nggak boleh. Makanya punya ilmu yang luas, yang benar. Yang namanya berqasidah atau membacakan syair-syair itu ada yang boleh, ada yang haram, dan bahkan ada yang taat. Kok bisa begitu, Ben? Iya, karena syair, ucapan-ucapan seperti itu ada ucapan yang mengajak kepada kebaikan. Ada yang menceritakan tentang Nabi, ada yang menceritakan tentang orang-orang salihin. Dan juga ada syair-syair yang menceritakan tentang hal-hal yang mungkar, mengajak maksiat, ya, mengajak daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi haram. Jadi syair yang dilantunkan itu tidak begitu saja dianggap haram. Tetapi apa? Apa ucapannya? Apa yang diucap? Oh, ucapannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Oke Habib, kalau syairnya kita tahu, tapi mukul rebananya gimana? Boleh tidak seseorang ada hadrahnya? Maka
kita kasih tahu yang namanya alat seperti hadrah, gendangan, itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak Rasulullah dengerin? Pernah Rasulullah SAW mendengarkan. Baca dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sedang santai-santai, Sayyidah Aisyah sedang duduk di rumahnya. Di dalam rumahnya ada dua wanita, dua anak muda, perempuan muda, yang mereka menggunakan hadrah, menggunakan gendangan, sedang melantunkan syair-syair bersama Sayyidah Aisyah di rumah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah, melihat mereka sedang seperti itu. Rasulullah biarkan mereka, beliau duduk dan masuk, dan beliau rebaan, tidur dan menghadap ke tempat lain, biar Rasulullah nggak lihat langsung kepada anak-anak perempuan tersebut, walaupun masih pada kecil. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ayah daripada Sayyidah Aisyah, masuk ke rumah. Ketika lihat begitu kaget, kok seperti ini? Di rumahnya Nabi ada orang gendang-gendangan di depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Sayyidina Abu Bakar melihat Rasul SAW sedang tidur dan madepnya ke sana, mungkin Rasulullah nggak tahu. Maka dia mengatakan, "Hai Aisyah, apa nih? Kok ada seperti ini di rumahnya Nabi?" Maka Rasul menengok, kata Rasulullah SAW, "Biarkan mereka, wahai Abu Bakar, biarin aja, nggak apa-apa." Jadi boleh atau tidak? Boleh. Memang jangan sampai berlebihan. Tiap hari gendangan aja kerjaannya, jangan juga. Segala sesuatu jangan berlebihan. Kecuali apa? Kecuali zikrullah, kecuali mengingat Allah, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau gendangan di waktu perayaan semacam ini dengan cara yang baik, yang dilantunkan qasidah-qasidah yang bagus, syair-syair yang menggerakkan hati kita biar rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan suara-suara yang indah, masya Allah, dilantunkan dengan bagus, itu bisa menggerakkan iman kita, menggerakkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang manusia paling mulia di sisi Allah baginda Rasul SAW. Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, disempurnakan secara zahir maupun secara batin. Disebutkan dalam syair yang tadi juga kita dengarkan syairnya. Disebutkan diriwayatkan bahwa Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah SAW, yang mengucapkan hal tersebut. Beliau mengatakan, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Rasulullah, engkau ini tercipta tanpa ada aib sama sekali. Gak ada kekurangan. Bentuk matanya, bentuk hidungnya, bentuk wajahnya, ucapannya, akhlaknya, bentuk tubuhnya, segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad mulia. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad indah. Bahkan hal-hal yang di mata orang lain, sesuatu yang mungkin menjijikan dan tidak bagus, tetapi ada pada Nabi Muhammad dalam kondisi yang paling indah, paling mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin." Engkau tercipta bersih dari semua kejelekan dan keburukan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Bagaikan engkau ini tercipta dengan keinginanmu sendiri, kayak request sendiri. Kita kalau diciptakan oleh Allah nih di perut ibu kita, kita ada yang request gak? Minta, "Ya Allah, hidung saya begini, mancungan dikit, pesekin dikit, mata saya biar gede dikit." Ada yang begitu? Nggak ada. Ya udah begitu aja. Allah ciptakan setiap orang jatahnya begitu, nggak bisa dirubah-rubah. Paling-paling ujung-ujungnya operasi plastik doang. Ya itu sih operasi. Ntar punya anak tahu-tahunya beda lagi. Nggak bisa. Memang begitu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Bagaikan engkau ini diciptakan oleh Allah sesuai keinginanmu. Saya maunya begini, keadaannya begini. Beliau sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Beliau telah mengumpulkan dan terkumpul di dalam sosok Nabi Muhammad semua sifat-sifat yang sempurna. Sempurna dalam sisi zahir, sempurna dalam sisi batinnya.
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan zahir maupun batinnya, sehingga Allah juga telah mengistifa, telah memilih baginda Rasul SAW sebagai kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna dalam penciptaannya, sempurna ketika beliau lahir, ketika beliau tumbuh dewasa dalam keadaan sempurna. Bahkan yang dari Nabi Muhammad SAW seperti apa? Seperti keringatnya Nabi Muhammad itu harum. Bukan harum doang, lebih harum dibandingkan minyak wangi. Ada seseorang itu kalau keluar dari rumah, bau badannya, tubuhnya tuh harum sekali. Seorang sahabat sampai di rumahnya, istrinya itu beli minyak wangi paling mahal, paling bagus, pakai minyak wangi setiap hari. Lihat suaminya nggak pernah nyentuh minyak wangi, tapi tubuhnya harum terus. Mirip sama kita ya, jauh. Masya Allah, beliau nih harum terus sampai istrinya bingung. Dia bilang, saya mau tanya, semenjak saya menikah sampai sekarang, kenapa badan tubuhmu ini nggak pernah tercium bau nggak enak? Selalu harum tubuhmu, ada apa? Saya udah beli minyak wangi, saya udah gini, gak bisa nyaingin bau badanmu ini, harum sekali. Dari mana? Kata dia, ini ada ceritanya, berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Saya waktu kecil, saya waktu itu pernah sakit gatal-gatal seluruh badan. Saya datang kepada Nabi Muhammad, ngeluh, ya Rasulullah, saya ini sakit, badan saya ini gatal-gatal ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW suruh masuk ke dalam rumahnya. Kata Rasulullah, buka pakaianmu, buka baju atasannya, pakai atasannya lepas, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW meniup dan meludahi sedikit ke tangan beliau, dan beliau gosokkan ke tubuh orang tersebut, depan belakang semuanya. Udah pulang, sembuh. Nggak cukup sembuh, kata dia, semenjak hari itu badan saya terpancar bau wangi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Subhanallah, sesuatu yang di tubuh manusia lain bau gak enak, tetapi dari Nabi Muhammad SAW menjadi harum. Itu ludah dari Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammadnya? Suatu hari ada seorang wanita sahabiyah yang disebutkan punya hubungan mahram dengan Nabi, yaitu Ummu Sulaim. Sering Rasulullah SAW kadang-kadang tidur siang di rumah beliau. Pernah suatu hari Rasulullah tertidur dan tidur siang di situ sebentar. Ketika tidur musim panas, keringat tersusuk sana. Ummu Sulaim pelan-pelan ambil keringatnya Nabi, kumpulin. Lagi ngumpulin begitu, Rasulullah bangun, lihat, mana ya Ummu Sulaim? Lagi ngapain Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, saya minta maaf, saya mengambil keringatmu ya Rasul. Untuk apa? Keringatmu ini saya campurkan ke minyak wangi saya, minyak wanginya jadi paling harum ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Keringatnya aja bisa harum, sempurna dalam bentuk tubuhnya, sempurna dalam penglihatannya. Beliau melihat sesuatu bukan yang kita lihat, lain penglihatan beliau. Salah satunya dalam hadis yang sahih Bukhari, sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, atimur ruku'a was sujud fa walladhi bi nafsi bi yadi inni la arakum min wara'i kama arakum min amami. Rasulullah SAW mengatakan, salat kalian yang benar, rukuk dan sujudnya yang benar, jangan ada yang sembarangan. Kenapa? Saya melihat kalian dari belakang saya seperti saya melihat kalian saya dari depan. Rasulullah melihat ke belakang sama kayak yang melihat ke depan, tidak ada perbedaannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau diberikan oleh Allah kesempurnaan fisik, kesempurnaan batin dan akhlak juga. Kemuliaan beliau daripada sifat-sifat beliau sangat mulia.
Akhlak beliau sangat hebat, kasih sayang beliau juga sangat luas. Kasih sayangnya Rasulullah yang beliau hanya ingin kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah nggak ada kata dengki, benci, dendam, nggak ada. Bayangkan Rasulullah dimusuhi dari semenjak beliau berdakwah. Kita tahu di usia beliau berapa beliau menerima wahyu? Di usia 40 tahun. 3 tahun beliau dakwah dengan diam-diam dulu, biar orang-orang nggak kaget. Pelan-pelan selama 3 tahun, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Beritahukan kepada orang-orang apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah. Apa yang beliau terima dari umatnya, dari orang-orang, khususnya penghuni Mekah, khususnya dari kerabat-kerabat beliau, banyak dari golongan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Nggak cukup menolak, mereka mengganggu. Nggak cukup mengganggu, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Sampai beliau hijrah, mereka memerangi Nabi Muhammad. Sampai terjadi banyak dari sahabat-sahabatnya Nabi terbunuh di dalam peperangan, mati syahid di dalam peperangannya. Sudah sekian panjang, sekian susahnya beliau mengajak dan berdakwah kepada mereka, tetapi misi utama beliau bukan untuk membantai, bukan untuk membunuh, tetapi memang untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah diizinkan oleh Allah dan memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan di kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Ada Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Tadinya Makkah di tangannya orang-orang musyrik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil alih kota Makkah. Kenapa kota Makkah harus diambil alih? Kenapa nggak dibiarin aja? Titik utama, karena pertama mereka memusuhi Nabi Muhammad, itu memang karena mereka membuat perlawanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membuat perdamaian. Dan juga itu adalah titik sentral. Ketika Rasulullah bisa menguasai kota Mekah, maka dengan otomatis orang-orang Arab sekitaran kota Mekah yang mereka mengagungkan kota Mekah, mereka haji ke kota Mekah, mereka akan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Dari mana bisa mengakui Nabi sebagai Nabi utusan Allah? Dengan beliau menguasai kota Mekah. Panjang ceritanya ini. Baca sirah lagi kita. Singkat ceritanya, bahwa Rasulullah SAW mengambil alih kota Mekah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kota Mekah adalah kota yang diharamkan berperang di dalamnya. Jadi nggak boleh perang di dalam kota Mekah, nggak boleh, dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Lalu bagaimana? Rasul mengatakan, tetapi Allah mengizinkan untuk Rasulnya, untuk Nabi Muhammad, untuk boleh berperang hanya pada waktu ini saja. Setelah itu ditutup kembali dan tidak boleh ada lagi orang yang melakukan hal yang sama, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah masuk ke kota Makkah dengan strategi yang luar biasa. Ketika beliau masuk ke kota Makkah, beliau suruh orang-orang, sebagian orang, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang di Makkah. Wahai orang Makkah, ini rombongan daripada pasukan Nabi sedang datang ke kota Makkah. Kalau ada yang masuk ke dalam rumahnya dan menutup rumahnya, maka dia aman. Siapa orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram tidak mengangkat senjata, maka dia aman. Siapa orang yang begini, maka dia aman. Ini mau diperangin atau mau dikasih aman? Agar apa? Agar mereka tidak melawan. Dan benar, ternyata mayoritas dari mereka tunduk dan tidak berani melawan, kecuali sebagian sedikit, dan itu juga tidak ada banyak pertumpahan darah di situ. Setelah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, ini orang-orang berkasus berat. Ada yang bunuh sahabat, ada yang bunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wah, berat dah kasusnya. Permusuhan yang sengit. Ya, Rasulullah kumpulkan mereka. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, ma dhannukum anni fa'ilun bikum? Apa prasangka kalian yang akan saya perbuat terhadap kalian? Mereka sangkanya apa? Minimal dibunuhin atau diusir dari kota Mekah, tidak boleh tinggal di kota Mekah.
atau dijadikan budak sahaya, karena mereka musuh perang. Maka mereka mengatakan, anta akhun karim wa ibn akhin karim. Rasul SAW menjawab mereka dan mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semua. Artinya Rasulullah bebaskan kalian semua, tidak menjadi budak sahaya, dan saya tidak hukum mati kalian. Kalian saya maafkan. Apa yang terjadi? Kata mereka, demi Allah, tidak ada orang yang bisa memaafkan dengan lapang dada seperti ini kecuali orang tersebut benar adalah Rasulullah SAW. Beliau SAW tidak ada hati dengki, nggak ada sama orang. Tidak menyimpan dendam di hati beliau SAW, tetapi yang ada di dalam hati beliau adalah kasih sayang. Yang ada di dalam hati beliau ingin menyelamatkan umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ada seseorang datang kepada Rasulullah dengan kasar, bicaranya nggak sopan, dan biar tahu berbicara tidak sopan di hadapan Nabi Muhammad SAW itu dosa besar, bisa menggugurkan semua pahala. Bicara kurang ajar kepada Nabi itu bisa gugur semua pahala. Tapi Rasul tahu itu dosa, tetapi apakah Rasulullah langsung, oh kamu telah berbuat dosa, penggal dia, bunuh dia, atau jauhkan dia? Enggak. Suatu hari seseorang datang kepada Nabi Muhammad, meminta uang kepada Nabi dengan kasar, minta duit. Ya Rasulullah, a'tini minal mali alladhi indak, malillahi alladhi indak. Wahai Rasul, berikan kepada saya hartanya Allah yang Allah titipkan kepadamu. Ya Rasulullah, ya. Siap. Sahabat kesal. Rasulullah di situ ada uang. Sini, nih kau beri. Pasti kasih. Ini sedikit. Apaan kayak begini? Kira-kira kalau kita digituin gimana? Nah, kita caci maki, ngempeleng. Ini pemimpin ini nabi ini omongan kurang ajar ini. Sahabat udah gerah, kesel. Ini orang bener nggak? Muslim tidak? Apakah berani bicara seperti itu di hadapan Nabi? Karena ini orang pendatang, bukan orang yang biasa duduk di situ, nggak tahu etika, nggak tahu cara. Kata Rasulullah, terus lihat sahabat pada panas, kesel. Karena dia mencaci Nabi, ucapannya itu menjelekin Nabi. Engkau ini pelit, engkau ini ngasih sedikit. Kata Rasulullah, terus bawa ke rumah. Bawa ke rumah, suruh duduk. Rasulullah nih, mana? Ada uang? Pas ada uang, Rasulullah kasih nih. Ini, gimana sekarang? Oh, sekarang baru, itu baik. Dia orang mulia, orang begini, puji. Kata Nabi Muhammad, ya, sekarang saya ajak engkau ke depan lagi, dan engkau ucapkan apa yang engkau ucapkan tadi di rumah. Kenapa Rasulullah pengen begitu? Kata Rasulullah, teman-temanku, para sahabat telah tertanam dalam hati mereka dendam, kesal kepadamu dengan ucapan kurang ajarmu. Biar mereka hilang dendamnya, hilang keselnya, biar berprasangka baik kepadamu, bicara baik di hadapan mereka. Rasulullah bukan gila pujian, bukan pengen oh dipuji, biar kau puji-puji saya depan orang, bukan. Nggak perlu pujian orang, beliau udah dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu pujian orang. Tetapi maksudnya apa? Ingin membersihkan hati para sahabat dari kedengkian, dari kebencian. Dan nggak benci, walaupun bencinya mereka kepada orang ini benci yang masuk dalam bentuk ketaatan. Kenapa? Benci kepada perbuatan jelek, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, yaitu kurang ajar kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah ingin bersihin hati mereka. Setelah itu Rasulullah SAW suruh dia berdiri, dia bicara, dia memuji Nabi Muhammad, sudah selesai. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai orang-orang, perumpamaan kalian dengan saya dengan kalian dalam mengatasi orang ini, perumpamaan orang yang kehilangan ontaknya lagi ngamuk, lagi lari. Orang-orang ingin membantu, tetapi apa yang terjadi? Malah membuat lari ontaknya. Sehingga orang yang punya ontak bilang, udah diem kalian, biar saya aja. Pelan-pelan dirayu sampai dipegang ontaknya dan diajak masuk dan diajak dan diselamatkan.
Kata Rasulullah, kalau saya biarkan kalian membunuh orang ini, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Orang kurang ajar, lancang bicaranya sama Nabi Muhammad, terus dibunuh, masuk neraka langsung. Tapi kata Rasulullah, saya ingin menyelamatkan dia dari api neraka. Gak mau. Terus ya Rasulullah, gak ada haknya beliau, gak ada haknya beliau pengen dihormatin orang. Enggak. Rasul SAW dalam urusan ini benar-benar tidak mau mengambil haknya beliau. Beliau SAW dalam Syama'il disebutkan, ya ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Beliau kalau sudah kesalahannya bersangkut paut dengan beliau sendiri, beliau memaafkan. Ya, biarin. Rasulullah, ini haknya engkau, dan ini engkau adalah simbolnya Allah SWT. Maksiat kepada Allah, nggak apa-apa, maafin aja, perbaiki keadaannya. Bagaimana caranya biar dia kembali ke jalan yang benar? Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bagaimana kita dan sifat-sifat hati kita? Apakah kita masih memiliki benci dan dengki? Apakah pantas seorang pecinta Nabi Muhammad SAW pengen mendapatkan syafaatnya Rasul, pengen berjumpa dengan Rasul, tetapi baru ada orang nggak nyapa, dia kesel, nggak pengen ketemu lagi? Atau ada tetangga nggak ngundang undangan acaranya, pernikahankah itu atau apa, dia kesel, nggak mau ketemu, nggak mau bicara. Kenapa? Alasannya dia nggak hormatin saya. Ya Allah, cuman begitu doang kesel, cuman begitu doang marah. Bagaimana kita meneladani baginda Rasul SAW? Bagaimana kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Kalau kita sedikit-sedikit kesel, kalau kita sedikit-sedikit benci, kalau kita sedikit-sedikit tidak mau memaafkan orang lain, terus bagaimana engkau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Berjumpa dengan Rasulullah dengan cara kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, mengikuti daripada sifatnya Nabi Muhammad. Salah satu sifat mulia Rasulullah yang Rasulullah ajak kita untuk melakukan hal tersebut adalah memiliki kasih sayang kepada setiap orang. Ini bekal kita nih. Ini kalau mau ceramah, Masya Allah nih udah jam 11 lewat, bawaannya udah berat. Yang bicara megang mic aja udah capek, gak ngomong dia lagi, megang mic-nya aja udah capek. Jam 11 lebih, waktunya tidur. Tapi gak apa-apa, kita begadang ingat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita tanya sekarang, kita pulang bawa bekal apa? Akhlak apa daripada Rasul SAW yang kita bawa ke rumah? Satu sifat yang ingin kita sampaikan, dan ayo kita bersama-sama menekankan diri kita, memantapkan diri kita untuk memiliki sifat tersebut. Apa sifat tersebut? Rasul SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa Rasulullah. Beliau bersabda, orang-orang yang menebar kasih sayang, yang suka menyayangi orang lain, itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, sayangilah semua penghuni bumi, maka akan menyayangi kalian penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kasih sayang, sifat rahmah, sifat yang kelihatannya gampang, tetapi ini tidak gampang. Kalau orang memiliki kasih sayang, maka otomatis dia nggak bakalan punya dengki, punya benci, punya dendam. Bagaimana cara menebarkan rahmat dan kasih sayang tersebut? Pertama, salah satu caranya adalah selalu mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kapan kita terakhir kali berdoa untuk umatnya Nabi? Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad,
Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Doakan umatnya Nabi, ya Allah umatnya Nabi perbaiki. Ya Allah umatnya Nabi engkau kasihi. Sudah dikasihi oleh Allah, iya, tapi engkau bantu doa. Engkau berdoa mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang menebar kasih sayang tidak akan benci kepada siapapun, tetapi dia akan memiliki sifat ingin kebaikan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Kalau ada saudara kita dapat nikmat misalnya, kira-kira kita kesel nggak? Sebagian orang kalau ada saudara atau teman dapat sesuatu kebaikan, dia yang kesel. Kan aneh. Ada apa engkau kesal? Pokoknya kenapa dia dapat? Kenapa kok dia yang hasil? Terus kenapa kalau dia dapat? Apa ada masalah apa? Ini bertentangan dengan kasih sayang. Kalau engkau sayang kepadanya, engkau akan suka. Pertanyaannya begini nih, atau contohnya begini. Kalau seandainya dia anakmu dapat kerjaan bagus, dapat duit banyak, kira-kira ibunya senang nggak? Atau mau hasut ibunya? Kenapa anak saya duitnya banyak? Kenapa nggak saya aja? Ada yang begitu? Wah, penyakitan itu sih. Nah, seorang ibu nggak begitu, seorang ayah nggak begitu. Pengennya anaknya lebih sukses dari dia, pengennya anaknya lebih baik dari dia. Nah, kalau engkau memandang kepada umatnya Nabi Muhammad, siapapun itu, dengan pandangan seperti itu, maka engkau telah memiliki sifat rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini omongan gampang diucap, nggak gampang diamalkan. Nggak semudah kita mengucap. Karena sifat rahmat dan kasih sayang, kalau sudah tertebar di dalam umatnya Nabi Muhammad, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Tetapi kalau perselisihan, kedengkian, kebencian akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan permusuhan, dan itu menyebabkan Allah murka, maka umat akan kocar-kacir. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling bermusuhan sehingga kalian saling tafshalu, kalian tidak memiliki kekuatan apapun, wa tadhhaba rihukum, enggak ada gunanya kalian tidak memiliki wibawa sama sekali di depan para orang-orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri jauh dari sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan yang seperti ini, di momentum seperti ini, mari kita kuatkan ikatan kita dengan Nabi. Caranya gimana, Beb? Kuatin ikatan dengan Nabi. Amalkan apa yang diajarkan Nabi, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Bikin target, sehari salawat berapa? 1000? Ada yang sanggup? 100? 200? 300? Yang penting istiqomah. Jangan kebawa semangat. Oh, udah, anak sekarang mau semangat deh, mau salawat kepada Nabi 1000. Besok nggak salawat sama sekali. Jangan. Nah, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Walaupun 10, walaupun 20, walaupun 100, engkau istiqomahkan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu bentuk kedekatan kita dengan Rasulullah SAW. Kita ikuti Rasulullah, kita teladani beliau, kita cintai beliau, kita jadikan beliau sebagai idola kita, kita ikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Niatkan dari majelis ini, kita akan tebarkan sifat-sifat Rasulullah, kita akan sampaikan kepada orang lain tentang sifat-sifat mulianya baginda Nabi Muhammad, agar kita tambah cinta kepada Nabi, keluarga kita cinta kepada Nabi. Di yaumil qiyamah kita berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Udah capek nih. Ya, ini kemalaman nih, mulainya agak malam ini. Biasanya majelis Rasulullah kita nggak nyampe jam 11. Ini udah jam 11:17. Sejam lagi ya? Sejam lagi, udah cukup. Ya, ini yang kita sampaikan, insya Allah sedikit tetapi bermanfaat. Yang paling penting kita cinta, kita rindu kepada Sayyiduna Muhammad. Kita semua berharap
dengan kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua kumpul bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita tidak dijauhkan dari Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan keberkumpulan ini ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dan nanti ketika masuk ke dalam surga, jadikan kami semua berkumpul bersama Sayyiduna Muhammad ya Allah. Kami berkumpul di tempat di malam hari ini, di waktu yang cukup larut malam, semuanya atas gerakan cinta kita kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan malam ini adalah malam di mana Rasulullah bahagia untuk kita, di mana malam hari ini Rasulullah bergembira untuk kita. Jadikan kita semua orang-orang yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadikan kita semua adalah orang-orang yang menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Pandang kepada kami semua ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Pandang kepada kita semua ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Ampunkan semua dosa kami ya Allah, dan jadikan kami berkumpul dengan baginda Rasul. Izinkan kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad, keluarga kami dekat dengan Nabi Muhammad, sanak famili kami dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pandang kepada kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandang kepada kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت للعبد من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. انظر إلينا اسقنا كاسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة.